Halo penonton Cokro TV, kali ini kita akan kembali ke interview Civil Society Watch. Kita akan bicara tentang kejujuran jurnalistik, ya. Uh, Isu yang akan kita angkat adalah sebuah isu yang barangkali Anda tidak terlalu familiar, tapi penting sekali buat kita semua, yaitu tentang native advertising. Jadi begini, kita ini kan selama ini kalau kita ingin mengetahui apa yang terjadi di dunia, kita mengandalkan apa yang disampaikan oleh media massa. Dan yang menyampaikannya melalui media massa adalah para jurnalis. Mereka mengumpulkan berita di sana, dan kita mengasumsikan bahwa berita-berita yang ditulis oleh para jurnalis itu adalah jujur, objektif, independen, dan bersih dari kepentingan-kepentingan. Jadi apa yang kita baca di media massa atau yang kita tonton, kita saksikan adalah hal-hal yang sesungguhnya terjadi di luar sana. Ya. Tapi sekarang ada sebuah persoalan. Benarkah sebetulnya para wartawan menulis dengan independen, dengan objektif, dengan netral? Nah, inilah kita penting untuk bicara tentang sebuah fenomena yang namanya native advertising. Nah, untuk itu kita sudah mendapat kehormatan untuk bisa mewawancarai Mbak atau Bu Camelia Pasandaran. Halo, Kamel. Halo, Bang Ade. Oke. Camelia ini dulu sih, mahasiswa saya dulu banget ya. Tapi sekarang dia baru saja menyelesaikan doktoralnya. Dia jadi sekarang doktor dari UI Agustus tahun lalu. Persis mengenai topiknya adalah mengenai native advertising ini. Ya. Jadi kita bicara dengan orang yang sangat tepat mengenai native advertising ini. Oke, Kamel, kita mulai nih obrolan kita nih ya. Ini menyangkut disertasi Anda, tapi ini menyangkut kepentingan publik secara luas. Saya mulai saja dengan sebuah pertanyaan sederhana. Kalau bisa Anda jelaskan secara ringkas, apa itu native advertising? Jadi native advertising itu adalah konten berbayar atau iklan yang diformat dalam bentuk konten editorial sejalan dengan karakter dari media tersebut. Jadi kalau di media daring, dia seperti berita media daring. Kalau di TV, dia jadi seperti berita TV biasa. Jadi mengikuti format dari medianya. Ini masih abstrak kali penjelasan itu. Kalau buat penonton biasa awam nih, bisa nggak dijelaskan secara lebih sederhana, membumi? Ya iklan yang dikemas seperti berita saja. Gitu. Lalu masalahnya apa? Masalahnya adalah orang jadi tidak tahu bahwa mereka sedang mengkonsumsi iklan, bukan berita. Koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi ini maksudnya begini, saya baca koran atau media online. Betul. Ada berita nih. Taruhlah berita mengenai Anies Baswedan lah ya. Anies Baswedan memperoleh anugerah penghargaan dari sebuah lembaga. Misalnya begitu ya. Kita anggap itu berita kan? Padahal belum tentu itu berita yang secara murni ditulis oleh si wartawan. Betul. Jadi permasalahan dengan native ad ini adalah orang jadi tidak bisa lagi membedakan mana konten yang sebetulnya berita dibuat oleh wartawan, terverifikasi, mengcover both sides atau all sides gitu, dan mana konten yang sebetulnya parsial diproduksi oleh pengiklan atau diproduksi untuk kepentingan pengiklan. Jadi berita yang kita baca, yang kita tonton, yang kita lihat di media online itu bisa aja sebetulnya iklan? Ya. Sponsor? Betul. Ini kok bisa terjadi sih? Nah, artinya gini, dulu kita kan menganggap berita itu yang mestinya ditulis apa adanya oleh si wartawan kan? Kenapa sekarang ini terjadi? Ini gejala yang baru atau gejala yang lama atau gimana? Kalau di media online sendiri trennya tuh setelah tahun 2010, 2011, 2012 kali ya mulainya, tapi memang mencapai puncak makin tinggi volumenya itu setelah 2015. Dari penelitian yang dilakukan itu 2015, 2016, 2017 itu jumlah native ad itu banyak sekali. Bahkan salah satu media itu mengklaim bahwa di salah satu kanal dari media online besar, jumlah native ad-nya lebih banyak dari jumlah beritanya. Lebih banyak yang native ad? Daripada jumlah beritanya. Berita yang biasa? Iya. Ini media besar atau media online? Ya kita bisa bedakan lah. Ada media online yang abal-abal namanya aja sebetulnya kita nggak jelas. Atau media terkenal melakukannya? Media terkenal, top 5 lah, Alexa atau SimilarWeb. Jadi apa? Lagi saya ulang, kenapa ini terjadi?
Kalau dilihat memang ketika media bertransformasi ke media digital, pindah ke internet, model bisnisnya nggak ikut transfer. Jadi memang media itu struggling untuk menemukan bisnis model yang tepat. Sementara iklan di media online itu berbeda dengan karakter iklan di TV atau di cetak yang kita nggak bisa skip atau tutup gitu, atau robek kan nggak begitu. Atau kita kalau di TV ya kita nggak tonton aja. Sementara kalau di media online kan kita bisa pasang ad blocker, kita bisa tutup aja begitu muncul pop up kita tutup, atau simply kita nggak mau lihat. Sementara media tetap butuh pemasukan dan orang tidak mau membayar juga untuk konten media kan. Sehingga ya mereka memikirkan cara untuk gimana caranya bisa tetap menyampaikan iklan, orang tetap mau mengkonsumsi iklannya. Sehingga mereka bisa survive. Alasan dari medianya seperti itu sih kurang lebih. Oke, saya mencoba menurunkannya menjadi lebih sederhana. Kalau saya ini koran, kalau koran iklan itu jelas. Ya misalnya koran taruhlah Ancol gitu ya. Ada setengah halaman Ancol. Oke. Si pengiklan bayar ke koran. Setengah. Kemudian kalau di televisi ada iklannya taruhlah apalah Shopee whatever. Jelas kan iklannya. Kalau di online itu iklan itu saya lagi berpikir-pikir munculnya itu kapan ya? Kalau saya baca sebuah berita dia munculnya itu yang kayak pop up gitu ya. Enggak juga, jadi dia mengalir seperti berita biasa aja. Enggak, kalau yang iklan biasa. Oh, kalau iklan bukan biasa, yang native, ya? banner ad, display ad istilah mereka, itu bisa muncul di samping kanan, bisa muncul di komen pun bisa ada iklannya, bisa muncul pop up yang tampil di depan layar. Banyak kan sebetulnya banyak. kemungkinan untuk muncul di online. Maksud saya bertanya begitu adalah untuk kemudian bertanya, kalau memang bisa dengan cara begitu, kan bisa pasang pop up, bisa pasang banner, bisa pasang apa gitu yang tiba-tiba ada video muncul isinya iklan. Kenapa dia nggak bikin sama aja kan? Ketika kemudian medianya beralih ke digital, peralatan digital yang sama juga memungkinkan kita untuk ngeblok itu. Jadi kan handphone kita bisa aja blok, pasang ad blocker gitu, maka kita nggak perlu melihat iklan itu tampil di layar. Kita bisa ya? Bisa. Saya nggak tahu caranya itu. Karena itu setiap kali saya baca berita kan sering mengganggu sekali memang. Betul. Itu ada alatnya untuk ngeblok? Ada, bisa diblok. Oke. Tapi kalau native ad nggak bisa diblok. Oke, pertama yang itu dulu. Jadi kalau iklan biasa, saya tuh bisa ngeblok ya? Bisa. Bisa. Itu harus pakai alat tapi. Ad blocker. Ad blocker. Jadi kayak apa? Diinstal gitu. Jadi kita bisa setiap kali ada iklan muncul dia matikan. Sehingga ini beda sama saya sedang membandingkan dengan YouTube gitu. Kalau YouTube tuh ada YouTube Premium gitu ya? Iya. Ya, tapi kalau itu disediakan oleh YouTube kan? Ya betul, dan nggak bisa di-skip kalau YouTube. Tapi kalau di media online bisa kita install ad blocker. Kalau ada iklan pop ad kita nggak harus lihat. Itu yang Anda katakan makanya berbeda ya. Karakter iklannya online dengan karakter iklannya koran dan TV. Oke, itu satu ya. Kemudian karena itulah para pemasang iklan merasa kepengen menjangkau publik tapi nggak mau lewat iklan. Betul. Gitu ya. Karena itulah dia pakai native ad. Iya, ada berbagai alasan juga sih. Jadi dari penelitian yang saya lakukan, selain mereka ingin menjangkau publik tadi dengan tidak lewat iklan, alasan lainnya adalah kalau mereka berusaha masuk lewat berita, media juga punya hak untuk kemudian mengubah angle-nya dan mereka ingin menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan sejalan dengan angle mereka. Gimana? Sorry? Mereka nggak ingin kemudian, sederhananya mereka nggak ingin informasi yang mereka ingin sampaikan ke publik itu diedit sama media. Oke, maksudnya kan gini. Jadi ini saya adalah kliennya media ya. Taruhlah saya departemen perdagangan gitu ya. Dulu zaman saya jadi wartawan, itu kan kerjaan departemen perdagangan bikin press release kan. Betul. Oke, saya kasih ke Anda sebagai wartawan. Tapi kan munculnya terserah Anda gitu. Pertama munculnya terserah saya, misalnya saya bisa aja ngeset, wah ternyata rilis dari satu institusi ini kebanyakan kayak spam nih, informasinya nggak penting. Jadi saya nggak buka, saya taruh keranjang sampah langsung, bisa. Oke. Atau saya baca terus saya memutuskan untuk nggak dinaikin, bisa. Atau saya baca informasinya menarik, kayaknya bisa nih sebagian dipublikasikan, tapi angle-nya saya ganti, saya ubah. Misalnya alih-alih yang informasinya tadinya positif, jadi saya gunakan untuk jadi angle-nya jadi negatif. Padahal dari saya tuh. Iya. Oke. Nah ini buat si para klien
Siapa orang yang ingin menyampaikan informasi kepada publik merugikan ya. Ya. Nah sekarang, jadi mereka membayar Anda sebagai media nih. Kalian muat dong ini gue. Itu yang bikin saya native ad itu. Native ad itu bisa dua Bang Ade. Jadi ada yang diproduksi sama pengiklannya, dikirimkan dalam bentuk rilis, terus kemudian dimuat begitu saja, ya minimum editing lah. Ada juga yang dibuat oleh medianya. Oke. Jadi kalau dibuat oleh medianya, mereka memproduksi, ada yang mewawancarai misalnya, ada yang kemudian turun lapangan langsung, gitu. Dibuat kontennya oleh medianya sendiri, tapi itu iklan. Jadi saya si klien, kalau yang pertama adalah yang ngirim ke Anda nih. Udah jadi tulisannya? Udah, bisa dimuat gitu langsung. aja? Ya. Tapi kualitasnya harus bagus dong? Biasanya penyesuaian bahasa sesuai dengan standarnya dari media itu. Media. Kita sebut taruhlah ini Detik gitu ya. Saya adalah Departemen Perdagangan. Saya kirim, yang format 1 adalah saya kirim ke Anda ya. Terus Anda bilang, ya disesuaikanlah dengan gaya Detik. Oke. Disiarin. Yang kedua adalah saya hanya minta ke Anda, tolong dong siarkan, kita lagi mau bikin expo apalah gitu ya. Terus Anda kirim tim gitu. Iya, tim fotografer, jurnalis datang meliput, kemudian nulis dengan angle sesuai yang diinginkan oleh si kliennya. Saya, si Departemen Perdagangan. Iya. Tolong dong yang diangkat bagian intinya ya. Bukan tolong kali ya. Karena berbayar. Instruksi ya. Yang diangkat bagian ini ya. Terus ini bisa diwawancara nih. Seterusnya ya. Ada juga yang modelnya seperti ini Bang Ade. Nggak peduli mau ngangkat isunya apa, yang penting positif. Jadi dalam sebulan misalnya dibayar nilai kontrak tertentu, terus kemudian untuk memproduksi sejumlah konten, misalnya sehari 3 atau sehari 5 untuk si klien tersebut. Selama angle-nya positif, nggak ada masalah mau temanya tentang apa gitu. Jadi saya nih klien nih. Iya. Ya. Anda ini Detik, jangan detik terus misalnya. Apalah. Tempo lah ya. Ya supaya jelas. Tadi kan Anda bilang media-media besar pun melakukannya ya. Saya boleh nggak sebut spesifik? Silakan. Detik bikin nggak itu? Iya. Itu yang paling tinggi kan, Detik kalau di Alexa, betul nggak? Itu Alexa kan fluktuatif Bang Ade, jadi bisa. Tapi biasanya 5 besar tuh kan ada detik.com, ada Liputan ya, Liputan 6. Liputan 6. Itu melakukannya juga. Ya. Tempo melakukannya. Tribun melakukannya. Ya. Semua. Hampir semua kalau nggak mau dikatakan semua. Mungkin yang belum mungkin karena belum dapat klien aja, tapi basically ya semua lah. Aduh ini maaf ketawa ya. Sebetulnya jadi kalau ditawarin mau juga kali ya. Cuman belum ditawarin aja kan. Tapi yang besar seperti Kumparan, Tirto, semua melakukannya. Tapi oke, kalau gitu enak kita gunakan contoh. Saya ini klien. Saya menggunakan sebuah media supaya jangan sering menyebut nama, kita X lah ya, x.com. Saya tuh nggak cuma, kalau dulu kan saya juga pernah wartawan dulu ya Mel ya. Kalau dulu tuh biasanya kan saya undang Anda sebagai wartawan datang ke press conference kami. Kami bagi siaran pers, terus kami kasih amplop 300.000, 500.000, tolong disiarkan lah gitu ya. Itu yang dulu kan. Terus bergerak menjadi, Anda tahu advertorial dong ya. Tahu. Jadi saya datang ke kantor Anda, x.com ini, tolong dong bikinin advertorial seharga sekian juta, satu aja tapi ya. Oke, Anda setuju. Cuman biasanya kalau dulu tuh advertorial tuh dijelas ya, dikotakin ada tulisannya advertorial gitu atau info whatever untuk menunjukkan bahwa ini bayaran loh. Kalau di majalah kayak Tempo tuh biasanya di depan, di halaman-halaman awal kan. Kalau sekarang nih, ya pakai cerita Anda nih. Jadi ceritanya adalah saya bisa bayar x.com ini bukan per berita ya. Ya, betul. Saya bikin kontrak dengan Anda. Berapa lama biasanya? Bisa sebulan, bisa setahun, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, sangat tergantung. Oke, taruhlah 3 bulan. 3 bulan saya kontrak Anda seperti apa kira-kira? Dari apa yang Anda ketahui?
Tiap media punya karakternya masing-masing dan sangat tergantung sama klien. Jadi karena situasi perkembangan online yang terus berubah dan cair gitu ya Bang Ade, jadi memang media cenderung mengikuti keinginan dan budget dari klien. Apapun bisa disesuaikan. Misalnya mereka punya budget berapa, nanti disesuaikan. Oh, kampanyenya hanya untuk seminggu atau sebulan, untuk berapa berita dalam sehari. Mhm, mhm. Artinya dalam sehari ada berapa berita, terus Ya, dimuat berita-berita positif tentang kliennya tersebut. yang dibikin oleh si wartawan. Bisa dibuat oleh wartawan yang kebetulan post di situ, bisa dibuat oleh seorang copywriter, biasanya si mantan wartawan juga, yang di-assign untuk secara khusus meliput si kliennya ini. Bisa juga dibuat oleh memang orang yang kerjanya di bidang iklan. Jadi si X.com ini bisa saja meng-hire seorang, apa tadi istilahnya, copywriter lah ya, seorang penulis. Bisa. Karena saya dapat klien dari departemen X, Mm-mm. terus oke, saya hire Anda, Mm-mm. garap ya departemen X. Mm-mm. Setiap hari Anda harus menulis, kalau tadi 3, Mm-mm. sepanjang 3 bulan itu. Betul. Jadi dia itu bukan wartawan si X.com, dia adalah orang dari luar barangkali ya. Biasanya di hire kontrak bisa seperti itu. Tapi ada juga yang misalnya medianya nggak mau dipisahkan gitu antara yang content writer yang nulis iklan sama wartawan biasa. Jadi ada juga yang wartawannya dikasih tambahan aja, nulis sehari saya bayar, dikasih tambahan 100.000 misalnya per tulisan iklan. Ada juga, jadi jurnalis pure yang ngerjain. Oke. Itu dari apa yang Anda ketahui, kontrak maksimalnya berapa lama? Sebetulnya kalau yang saya dengar dari beberapa media yang saya wawancara itu bukan berdasarkan waktunya tapi budgetnya aja. Jadi budgetnya berapa nanti kita sesuaikan time frame-nya. Oke. Karena Anda yang melakukan penelitian, Anda bisa sebut nggak rupiahnya? Macam-macam, sangat beragam. Dari di bawah 5 juta Per apa? per artikel Oh, per artikel. sampai puluhan juta per artikel. Puluhan juta per artikel? Ya, betul. Oke. Artikel ya? Artikel yang muncul di halaman depan itu yang kita, saya sebagai pembaca, saya punya cara nggak untuk mengetahui, oh ini iklan nih, tulisan ini bukan tulisan murni wartawan nih, bukan tulisan independen media. Sebelum saya jawab yang itu, boleh saya klarifikasi yang sebelumnya, Bang Ade? Yang mana? Yang muncul di halaman depan. Oke. Karena itu sangat nggak selalu muncul di halaman depan, jadi tergantung dari bayarnya berapa untuk penempatan di kanal mana atau masuk ke halaman depan. Bisa juga misalnya muncul di homepage dari satu media selama berjam-jam atau seharian di sana bisa. Oke. Jadi nggak selalu halaman depan, tergantung berapa budgetnya. Semakin kecil budgetnya, semakin jauh dia di dalam kanal atau subkanal lagi. Misalnya tiba-tiba ada di rubrik apa gitu, rubrik otomotif, ya. Tapi kalau bayarnya mahal, dia bisa masuk ke homepage medianya. Pas kita buka X.com, dia ada di paling depan tuh. Betul. Itu karena harga bayar ya. Jadi, artinya tergantung. Ada biaya iklan untuk kontennya, pembuatan kontennya. Jadi budgetnya tuh sangat variatif. Misalnya kontennya dari siapa, itu biasanya disepakati di kontrak. Kalau kontennya dari pengiklan, itu kan biasanya nggak butuh biaya banyak untuk produksi. Kalau kontennya dibuat dari media lebih mahal. Terus kemudian kalau kontennya ditempatkannya di tempat-tempat kanal yang strategis, kanal yang trafficnya banyak, ya biayanya lebih besar lagi. Oke. Kanal yang trafficnya banyak tuh apa aja misalnya? Nasional. Oh, nasional. Oke. Itu yang akan lebih mahal dari yang lainnya. Nah, tadi RP-nya berapa? RP-nya tadi udah ya. Tapi itu artinya bisa, kita bicara tentang miliar. Ada yang sampai miliaran kontraknya untuk jangka waktu beberapa bulan. Oke. Dengan kata lain, ini betul-betul adalah sebuah pemasukan yang signifikan buat media online ya. Oke, tapi saya baru ingat tadi ada pertanyaan belum dijawab. Gimana cara saya membedakan antara? Itu karena etika pariwara Indonesia tuh sebetulnya menyebutkan bahwa memang apa itu etika pariwara? Etika yang dikeluarkan oleh Dewan Periklanan Indonesia dan seharusnya itu mengikat ke pengiklan maupun ke agensi dan lainnya lah yang terkait dengan kode iklan. Etik lah. Kode etik. Nah, etika ini memang mengatur bahwa iklan harus dibuat sedemikian rupa sehingga orang bisa membedakan antara konten berita dengan konten iklan. Tapi memang tidak diatur secara spesifik untuk media digital bagaimana membedakannya.
kalau di beberapa negara di luar negeri, mereka mengatur tuh fontnya harus sebesar apa, terus kemudian warnanya gimana, kejelasannya seperti apa. Kalau di sini kan enggak gitu. Penjelasan tentang native ad itu ada di etika pariwara yang baru, tapi hanya ditaruh di bagian penjelasan, bukan di bagian body etikanya gitu. Sehingga dalam prakteknya media juga punya cara yang beda-beda untuk mendisclose, untuk naruh labelnya. Ada yang naruhnya misalnya ditulis NAT di bawah berita. NAT itu apa? Singkatan dari native. Oke. Bukan Natalia, bukan Natasha. Maksud saya, terus saya sebagai pembaca bagaimana saya bisa tahu NAT itu artinya native advertising, itu artinya bayaran. Saya tahunya gimana sebagai pembaca? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Jadi nggak ada gunanya juga ditulis dong ya? Ya, itu label aja yang dibedakan, mungkin diketahui medianya tapi nggak diketahui publik. Publik, oke. Ada juga media yang nulis ADV, ada juga Ya, yang advertising lebih lumayan lah ya. ada juga yang nulis dengan kata info lalu diikuti oleh nama pengiklannya, misalnya info MPR atau info DPR. Oke, Gitu. Ada. itu relatif jujur lah ya. Ya nggak? Ya, kalaupun sebetulnya kan masih nggak jelas juga. Ya, Info ya. tuh sebetulnya maksudnya apa gitu. Ada juga yang nulis kalau untuk konten iklan, justru taggingnya di bawah diganti berita. Jadi kalau misalnya ada tulisan berita kementerian apa, itu iklan. Tapi kalau ditulisnya tanpa tulisan berita, itu konten beneran. Konten beneran. Justru dia kayak kasih clue gitu ya. Tapi ada nggak yang sama sekali ngenulis? Ada. Banyak? Banyak. Lebih banyak yang menulis atau enggak? Lebih banyak yang enggak sih. Lebih banyak yang enggak ya? Atau ada juga media yang misalnya nulisnya, ada sih dikasih beda, tapi dikasih bedanya dikasih logo S di homepage-nya. Jadi misalnya kalau kita buka homepage media itu kan ada list berita tuh. Nah terus di salah satu berita yang berbayar itu dikasih logo S, terus S-nya dibunderin. Dan dengan begitu dia berharap orang tahu. Iya, bahwa S stand for sponsor lah. Oh, sponsor, oke. Mel, Anda sendiri tuh wartawan ya? Iya, betul. Betul. Saya juga wartawan. Anda merasa ini bermasalah nggak sih sebenarnya? Bermasalah. Ketika pada akhirnya orang tidak bisa lagi membedakan antara berita dan iklan, sementara informasi yang diterima dari media itu digunakan oleh halayak untuk kemudian beraktivitas dalam sehari-hari. Saya mau makan ke restoran mana gitu, saya ngeliat di media terus ternyata ini bukan berita, ini iklan gitu. Jadi review makanannya mungkin nggak seenak seharusnya gitu. Tapi ternyata itu iklan. Kalau itu masih tarafnya masih makanan ya, ada pada level yang bahaya sampai pada keputusan politik. Dan iklan bentuk native ad ini kan juga ada yang dalam bentuk iklan politik. Banyak bahkan. Banyak sekali. Jadi dengan kata lain begini, kalau saya adalah seorang politisi, dan saya ingin membangun image yang baik tentang saya, daripada saya bikin PR sendiri gitu, homepage saya sendiri nih, adearmando.com, ya mendingan saya bayar x.com kan? Betul. Karena orang seolah-olah menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang jujur, sesuatu yang ditulis oleh wartawan. Betul, dan memang itu kan tendensi dari beberapa media akhir-akhir ini. Jadi we can no longer claim media as pure media gitu, karena mereka juga menyediakan jasa-jasa yang seperti PR, seperti agensi iklan. Itu jadi sebuah sumber penghasilan yang apa istilahnya, resmi gitu sekarang. Iya, betul. Oleh media. Dan mereka mengakui itu ya. Iya. Oke. Anda pasti ketika menulis disertasi wawancara dong. Betul. Mereka sendiri melakukan pembelaan diri tidak terhadap apa yang mereka lakukan? Ada beberapa hal yang biasanya dipakai untuk menjustifikasi kenapa ini dilakukan ya. Salah satunya memang yang agak normatif agar orang tidak terganggu ketika melihat iklan. Harus diakui memang kalau iklan-iklan seperti pop ad gitu muncul di depan layar, begitu buka website terus muncul di depan muka kan itu mengganggu sekali. Betul. Nah bentuk iklan seperti ini kan lebih halus dan tidak mengganggu secara desain, tidak mengganggu. Kedua ya tentu saja ada peralihan pendapatan. Orang tidak mau bayar untuk konten media dan mereka harus tetap survive. Salah satu model bisnis native ad ini, model revenue lah, itu kemudian bisa menjaga mereka untuk bisa tetap hidup, tetap berlangsung ya. Jalan itu yang dipilih. Secara etik apa jawaban mereka? Kalau dilihat dari sisi etika,
ada yang ketika diwawancara mengatakan bahwa ya ini memang terkesan bermasalah, tapi semua media melakukan itu. Kalau kita kemudian memberikan label, sementara media lain nggak memberikan label, pada akhirnya pemikiran ke sana nggak ke sini. Gitu. Jadi karena prakteknya jadi Toh praktek semua orang melakukannya. ramai-ramai, jadi Ada wawancara dengan Dewan Pers nggak? ya. Dan gini, buat pembaca saya bertanya tentang Dewan Pers karena Dewan Pers seharusnya menjadi sebuah lembaga yang punya otoritas dan dinyatakan dalam Undang-Undang Pers itu seharusnya menjaga kode etik jurnalistik di Indonesia. Oke, jadi yang saya lakukan memang selain wawancara Dewan Pers juga Dewan Periklanan, Bang Ade, karena sama blurnya native advertising ini kategorinya ke iklan atau berita, praktek ini juga sebetulnya blur juga. Ini ranahnya Dewan Pers atau Dewan Periklanan Indonesia. Karena beberapa ada juga media yang misalnya mengkategorikan ini bukan iklan, ini berita, berita kerjasama. Sehingga kalau dikategorikan berita kan seharusnya dia masuk ke ranahnya Dewan Pers, tapi kalau dia masuknya iklan, dia masuk ke Dewan Periklanan Indonesia. Itu memang jadi persoalan juga, siapa sih yang seharusnya mengatur tentang ini? Ya, saya akan katakan ya, tapi sebagai sebuah produk jurnalistik, ini kan tadi Anda katakan, dia tidak dinyatakan sebagai iklan kok, bahkan dia tidak memberi isyarat clue bahwa ini iklan kan, sehingga dia sebenarnya ada karya jurnalistik. Kalau diakui sebagai karya jurnalistik kan, kalau diakui sebagai iklan kan enggak. Mereka, itu kan kita sebagai pembaca, konsumen, akan menyaksikan itu sebagai produk jurnalistik kan? Ya, betul. Jadi saya ingin katakan begini, Dewan Pers itu punya kode etik yang bahkan menerima amplop pun itu sebenarnya bermasalah. Nggak dibilang nggak boleh sama sekali, tapi semua bentuk pemberian hadiah yang akan mempengaruhi penulisan kita, itu sebetulnya dianggap sebagai tidak etis. Itu kan sederhana sebetulnya. Kalau klien saya kasih seseorang itu hadiah yang terlalu mahal pun, saya berikan dia handphone aja, si jurnalis, itu sebenarnya bermasalah. Nah sekarang, bukan lagi kasih handphone, bukan kasih merchandise kan. Bahkan saya membayar 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, agar Anda menulis yang baik-baik saja tentang saya. Buat saya, harusnya itu jadi concern Dewan Pers, bukan? Iya, dan sebetulnya mereka menyinggung itu juga untuk di media online, di pedoman media cyber, itu ditulis di situ bagaimana kemudian konten berita tuh harus bisa dibedakan dari iklan. Kurang lebih prinsipnya sama lah sama etika pariwara Indonesia tadi. Tapi kan ya sama seperti di iklan, watchdog-nya kan terbatas. Siapa yang mau mengamati satu-satu tiap media? Bener nggak? Ini iklan loh, tersambar seperti berita gitu. Siapa yang mau melaporkan kan nggak ada. Sementara Dewan Pers, Dewan Periklanan, dan lembaga-lembaga etika yang mereka miliki itu kan bertindak berdasarkan laporan. Iya. Kalau nggak ada yang melaporkan ya nggak ada tindakan juga. Oke, saya paham kalau begitu. Walaupun saya akan merasa bahwa itu mengada-ada, bahwa ya nggak usah nunggu laporan dong. Anda kan bisa melihat langsung di lapangan. Tapi saya ingin menutup dengan cara yang tidak ingin terlalu menyalahkan juga. Ya, kita mungkin harus berempati kali ya. Kalau Anda berempati nggak sih sama kasus ini? Sama medianya atau sama halayaknya ini? Sama medianya. Saya akan melihatnya sebagai satu Bang Ade ya, melihatnya sebagai satu fenomena yang mesti komprehensif ngelihatnya. Di satu sisi memang media butuh uang untuk bertahan, di sisi lain kita juga mesti melihat publik yang tidak mau membayar gitu. Berbeda dengan halayak yang mungkin di beberapa negara sudah mereka bersedia untuk membayar, bisa per berita, bisa kemudian langganan bulanan gitu. Media online ya? Media online, sehingga kemudian media punya pemasukan untuk survive. Jadi ketika menyelesaikannya pun nggak bisa kemudian sekedar dilarang, tapi kemudian kita mesti sama-sama juga ikut memikirkan gimana biar media bisa tetap survive, memberikan informasi yang tidak harus kemudian informasi yang parsial dalam bentuk iklan seperti ini. Iya. Ya ini buat penonton, apa yang disampaikan Kamel ini saya rasa penting ya, supaya kita jangan cuma menyalahkan media ya. Karena kita sebagai pembaca, kalau saya berlangganan, saya bayar loh. Media yang saya langganan, saya bayar. Ya. Antara lain karena saya merasa saya harus membantu media, tapi mayoritas masyarakat mungkin tidak. Jadi kita kalau dulu kita beli koran Kompas, kita beli majalah Tempo gitu ya, para pemirsa, kalau sekarang kan udah enggak. Kita kepengennya gratisan.
Terus pemasukan si media online dari mana? Dari iklan. Tapi iklannya dianggap mengganggu. Jadi mau masuk dari penghasilan dari mana lagi? Kira-kira gitu ya Mel ya. Nah, jawaban komprehensifnya kalau di negara lain betul-betul yang mengandalkan seperti New York Times ya, yang pelanggannya banyak ya. New York Times dan ya banyak yang lainnya juga. Tapi yang mati memang juga banyak. Yang nggak kuat akhirnya dalam kompetisi ini. Iya betul. Itu juga memang seperti mana telur dan mana ayamnya Ya. duluan. Medianya kalau kasih konten yang bagus, saya rasa publik mau membayar. Konten eksklusif, konten yang nggak sama aja semua sama semua media online gitu. Kalau kita ngelihat buka media online sekarang, saya nggak usah sebut merek lah ya, tapi kalau kita buka media X, Y, Z gitu kan, sebetulnya kontennya sama-sama Sama aja aja, itu kurang aja lebih, gitu. ya. Jadi kalau orang disuruh bayar untuk konten satu media, kan jadi ngapain bayar ketika ada yang gratisan dan kontennya sama semua gitu. Ya. Jadi mungkin memang mesti dipikirkan medianya memproduksi konten yang baik, konten yang eksklusif, konten yang long form, misalnya konten yang in-depth, investigatif, menyediakan konten yang baik sehingga publik juga mau tergerak untuk bayar. Ada salah satu media yang saya wawancara itu juga cerita bahwa pelanggan digitalnya terus naik kok, kalaupun tidak sejalan atau tidak setimpal dengan turunnya pelanggan cetak. Oke, ya itu mudah-mudahan bisa jadi teladan, jadi contoh ya. Walaupun ya kita tentu aja kita menyayangkan bahwa akhirnya berita-berita yang tampil itu adalah berita-berita yang kita tidak bisa sepenuhnya percaya sebagai sesuatu yang jujur, sesuatu yang independen, objektif. Tapi memang mengharapkan media untuk mengabaikan native advertising, nggak adil kali ya. Enggak. Dan native ad itu juga sebetulnya bisa aja, baik-baik aja kalau kemudian ada disclosure-nya yang baik. Oke. Di luar negeri media yang besar pun menggunakan itu. Gitu. Oh, di disclosure. South China Morning Post itu kan ada pelanggan tapi dia tetap juga punya native advertising. Tapi jelas ada tulisannya sponsored article atau sponsored by gitu. Oke. Dan nggak susah sebetulnya cuma naruh itu aja. Iya. Mungkin susah juga sih. Maksud saya adalah kalau mengharap pembaca kita kan bisa aja kemudian menjadi sangat cerewet, tapi juga bisa sangat penuh pengertian kali ya. Kalau dia baca sponsor ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting informasinya bagus. Anyway, saya nggak mau kemana-mana. Ini pencerahan yang luar biasa dari Kamel dengan disertasinya ini. Selamat ya Anda udah jadi dokter. Terima kasih Bang. Oke, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini punya membawa masukan buat bukan hanya penonton kita ya, penonton bisa paham sekarang membaca media online itu beda dengan membaca media biasa gitu ya. Tapi juga masukan buat para pengelola media, masukan juga buat Dewan Pers, buat pemerintah, buat siapapun, buat kampus, ya, perguruan tinggi. Saya menyarankan sekali disertasinya Kamelnya dibaca. Jadi terima kasih Kamel, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih penonton, kita ketemu lagi di interview berikutnya. Makasih Mel. Makasih. Sama-sama.